kenapa nggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih seneng impor minyak. Halo Sobat Corong ID, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sahabat sekalian, secara diam-diam Indonesia memiliki harta karun sektor minyak dan gas yang bisa diproduksi hingga 800 tahun lamanya. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif. Harta karun tersebut bernama metan hidrat atau gas hidrat. Namun sayangnya sampai saat ini migas non-konvensional ini masih belum tersentuh, masih asli alami. Oleh karena itu, Arifin dan kita semua berharap agar ini bisa dikembangkan dan menjadi sumber alternatif baru untuk mendukung ketahanan energi nasional di masa mendatang. Benar begitu Sob? Kita harap dengan adanya ini semua, bisa jadi sumber energi alternatif baru yang mendukung ketahanan energi 800 tahun ke depan. Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi, bagaimana kalau kita berkenalan dulu seputar metan hidrat atau gas hidrat, di mana fakta dari gas hidrat ini sudah admin rangkum dari banyak sumber yang valid. Oke, menurut dari penjelasan Guru Besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB Dodi Abdasah, mengatakan bahwa metan hidrat adalah gas hidrat berbentuk kristal es. Di mana molekul air membentuk struktur seperti kurungan atau klatret, sehingga memiliki rongga yang dapat terisi oleh molekul gas. Gas hidrat ini bisa juga atau seringkali disebut dengan fire ice, karena memang bentuknya seperti layaknya es, namun bisa terbakar. Lantas, berapa besar potensi metan hidrat? Nah sobat sekalian, diketahui jika potensi gas hidrat ada di pinggir-pinggir benua, baik di Eropa, Afrika, Amerika Utara dan Selatan. Namun demikian, menurut Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Aryaji, Indonesia juga punya potensi gas hidrat ini. Karena tercatat, berdasarkan survei di awal tahun 2004, Indonesia berhasil menemukan sumber daya metan hidrat sebesar 850 TCF. Yang berada di dua lokasi utama yaitu perairan selatan Sumatera sampai ke arah barat Laut Jawa sebesar 625 TCF, dan di Selat Makassar Sulawesi sebesar 233,2 TCF. Selain itu, berdasarkan data Balitbang ESDM, PT Pertamina Persero bahkan memperkirakan potensi gas hidrat di Indonesia mencapai 3.000 TCF. Namun, besaran nilai ini masih sering diperdebatkan karena belum ada penelitian komprehensif terkait gas hidrat di Indonesia. Merujuk kepada peta topografi dasar laut Indonesia, banyak seabeds pada area laut dalam Indonesia yang diperkirakan memiliki akumulasi gas hidrat dengan nilai volumetrik yang sangat besar. Analisis berdasarkan data seismik menunjukkan bahwa gas hidrat tersebar di daerah lepas pantai Simele, Palung Mentawai, Selat Sunda, Busur Depan Jawa, Lombok Utara, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Aru, Misol, Kumawa, Wigeo, Wokam dan Salawati. Selain itu masih ada daerah lain yang dianggap memiliki potensi gas hidrat misalnya di Laut Flores. Lantas dengan begitu, adakah negara yang produksi gas hidrat ini? Nah sobat sekalian, mengenai hal ini, gas hidrat ini sudah matur. Penelitian terkait gas hidrat ini sudah dilakukan sejak lama dan sudah siap diproduksikan. Dan juga proyek uji coba pernah dilakukan oleh Jepang. Selain Jepang, berdasarkan data Balitbang ESDM, uji coba juga pernah dilakukan di sejumlah negara seperti China, Korea, India, Kanada, Amerika Serikat, dan Rusia. Sejauh ini mekanisme yang digunakan dalam uji coba produksi tersebut adalah depressurization, stimulasi panas dan injeksi inhibitor. Nah sob, masih barunya gas hidrat ini menjadi tantangan besar dalam proses pengembangannya. Misalnya saja di Indonesia masih minimnya penelitian terkait gas hidrat ini, dan masih minimnya pemproduksian dari metan hidrat tersebut karena belum tersedia teknologinya. Sehingga kita harus menggalakkan dulu berbagai penelitian terkait metan hidrat di negeri ini. Sayangkan jika banyak perairan yang kaya akan metan hidrat terbuang sia-sia tanpa kita proses. Apalagi jika membiarkan metan hidrat tetap berada di dasar laut, yang berpotensi lepasnya metan ke atmosfer dalam jumlah signifikan saat terjadi kenaikan suhu air atau atmosfer. Otomatis akan berakibat pada efek pemanasan global yang ekstrim mengingat efek rumah kaca yang ditimbulkan metan adalah 25 kali lebih kuat daripada CO2.
Sahabat sekalian, sayang sekali jika Indonesia dikaruniai harta karun di sektor minyak dan gas bumi atau migas namun belum tersentuh sama sekali. Padahal jika kita olah dengan baik pastinya akan menjadi BBM di masa depan, yang otomatis akan membawa angin segar bagi perekonomian kita, asal yang mengolah pemerintah Indonesia dengan jujur, bukan tikus kantor apalagi tangan asing. Tentu dengan begitu, di masa depan Indonesia akan benar-benar kaya sama seperti judul video admin. Toh sebenarnya memang sudah dari dulu kita kaya kan? Sahabat sekalian, lalu, apa sih manfaat turunan dari gas hidrat ini? Nah, menurut dari Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia, Hadi Ismoyo mengatakan secara fisik gas hidrat sama dengan gas alam biasa di mana turunnya bisa dijadikan liquefied natural gas, atau turunan berikutnya bisa dimanfaatkan dalam industri petrokimia. Akan tetapi, lagi dan lagi keberadaan metan hidrat ini menyebar dalam jebakan lapisan es karena temperatur yang rendah. Karena keberadaannya yang melampar luas, tidak terakumulasi dalam satu jebakan besar, sehingga sulit dilakukan eksploitasi secara ekonomis. Beliau juga menyampaikan jika potensi yang ada di Indonesia masih berupa sumber daya, belum berupa cadangan yang sudah dalam tahap komersial. Oleh karena itu, menurutnya masih butuh riset panjang agar gas hidrat ini bisa sampai ke tahap eksploitasi, sehingga harta karun migas baru ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik di masa depan. Intinya semua masih dalam riset, begitulah sob. Ya semoga saja nih, pengelolaan migas di Indonesia mencapai era baru, di mana efisiensi dan peningkatan kontribusi menjadi kunci. Saat ini pun prioritasnya adalah meningkatkan efisiensi melalui pengelolaan yang lebih baik, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Selain efisiensi industri hulu migas, kontribusi terhadap penerimaan negara juga menjadi indikator penting. Selain itu, kehadiran Pertamina sebagai BUMN di salah satu wilayah penghasil gas terbesar di Indonesia, mengukuhkan kehadiran negara dalam menjalankan amanat konstitusi, yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 3 di mana bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Tidak berhenti di situ bos, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah menyederhanakan beberapa regulasi yang dianggap sudah tidak sesuai dan berpotensi menghambat investasi. Dengan tujuan untuk kepentingan bersama, kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat, kepentingan nasional supaya investasinya meningkat, dan pertumbuhan ekonominya bisa meningkat, penciptaan lapangan kerjanya serta kesejahteraan masyarakat jadi bisa meningkat. Nah sobat sekalian, jadi bagaimana pendapat kalian terkait video hari ini? Kita doakan saja ya semoga pemerintah kita lebih bijak lagi dalam mengelola harta karun di Indonesia. Memang sejak dahulu negara kita kaya akan sumber daya alamnya, namun masih belum bisa memaksimalkan dalam pengelolaannya. Maka dari itu, harap bersabar karena semua butuh proses kan. Nah coba nih tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari admin, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, see you.